Yuk, yuk. Oke, sebelumnya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas PBL kami yang berjudul Bisnis UMKM Bremadu. Yang pertama saya perkenalkan Nadia Tiraulia dengan NIM 642222805. Saya Vina Purnamaindah dengan NIM 64222523. Saya Andrini Seviani dengan NIM 64222828. Saya Putri Nabila dengan NIM 64222452. Baik, next kita ke latar belakang. Di sini UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia. Di sisi lain, produk madu murni sangat diminati karena manfaat kesehatannya. Namun, ironisnya 50% kebutuhan madu nasional masih dipenuhi dari impor. Inilah yang menjadi peluang Bremadu hadir untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, lokasi, dan memenuhi permintaan madu berkualitas tinggi. Next di sini ada juga rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, apakah Bremadu layak dijalankan, ditinjau dari berbagai aspek kelayakan. Ada juga tujuan, mengetahui kelayakan usaha Bremadu dari aspek pasar, hukum, keuangan, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada profil dari usaha Bremadu. Nama usahanya sendiri yaitu Bremadu. Bentuk usahanya yaitu UMKM. Pemilik utama dari usaha Bremadunya yaitu Andrini Seviani dan Yuda Prawiratama. Bremadu berdiri pada tahun 2024. Produknya yang dijual yaitu madu murni dari hutan Komodo, Sumbawa, dan Sumatera. Lokasi usaha Bremadu di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bremadu didistribusikan melalui online seperti Shopee, TikTok, dan offline. Baik, berikut ini saya akan membahas tentang aspek legalitas dari Bremadu. Bremadu sendiri sudah memiliki NIB yaitu 150.125.0077.299. Dan juga Bremadu sudah memiliki klasifikasi BLI dengan nomor 02307 pemungutan madu. Perizinan usaha ini sudah cukup membuktikan bahwa Bremadu sudah komitmen untuk beroperasi dan menjual Bremadu. Baik, berikut ini ada aspek legalitas tentang sertifikasi sanitasi produk hewan dengan nomor 2024 H3 05310 0 KH 2 000065. Ini merupakan sertifikasi untuk sanitasi produk hewan. Tetapi Bremadu kami sarankan untuk segera mengurus sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau disebut SPPIRT dari Dinas Kesehatan setempat untuk mempertimbangkan izin edar BPOM-nya. Karena ini sangat penting untuk menjamin keamanan konsumen dan juga bisa memperluas akses pasar. Selain itu juga ini menjadi nilai tambah penting untuk penjualannya. Next. Berikut ini ada aspek pasar dan pemasarannya dari Bremadu. Untuk target pasarnya dari Bremadu sendiri, ini mencakup dari beberapa kelompok, yaitu individu, kalangan keluarga yang menggunakan madu, dan juga rumah tangga, pelaku UMKM sekitar, dan juga supplier yang mencari madu juga. Untuk pemasarannya, Bremadu sendiri ke antar tetangga, dan juga di Instagram, Shopee, Twitter, dan juga Tokopedia. Untuk Bremadu sendiri, dia ini untuk paymentnya bisa menggunakan kris dan juga tunai. Peralatan produksi sendiri dia bisa menggunakan manual dan juga elektrik.
Dia juga menggunakan saringan madu, wadah penyimpanan food grade, dan juga timbangan digital untuk kemasan. Untuk proses produksinya sendiri, dia menerima bahan baku, penyaringan filtrasi, pengendapan settling, pengemasan, dan juga distribusi. Proses produksi sendiri ini dilakukan di rumah pemilik yang telah disesuaikan untuk mendukung kegiatan usaha. Prosesnya juga dijamin kebersihannya. Berikutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini di sini ada dua mitra, yaitu Yuda sebagai bahan baku dan Andrini sebagai produksi dari pemasaran. Di sini ada pembagian tugas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan fokus utama pada efisiensi dan kelancaran operasional harian. Belum diterapkan sistem manajemen tertulis atau SOP, Standard Operating Procedure, namun pembagian peran sudah mulai diarahkan secara fungsional, sesuai dengan keahlian dan lokasi masing-masing mitra. Untuk yang pertama, Yuda Prawiratama bertanggung jawab dalam pengawasan pengambilan bahan baku, menjalin relasi dengan pengepul madu lokal, serta memastikan kualitas madu dari sumber alam tetap terjaga. Yang kedua ada Andrini Seviani mengelola operasional produksi di Jakarta, mulai dari penyaringan, pengemasan, pelabelan, pemasaran digital, hingga distribusi produk kepada konsumen. Di sini belum ada SOP formal, masih dikelola mandiri, rencana pengembangan struktur, organisasi, dan perekrutan tenaga kerja. Berikutnya ada aspek ekonomi dan lingkungan. Di aspek ekonomi sendiri, memperdayakan masyarakat lokal yang berpotensi pengembangan besar dan peluang penciptaan lapangan kerja. Untuk aspek lingkungannya itu ada pengambilan madu berkelanjutan, will harvest, minim limbah, dan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan lingkungan sosial lagi. Ekonomi yaitu memperdayakan masyarakat lokal berpotensi pengembangan besar dan peluang penciptaan lapangan kerja. Untuk lingkungan sosialnya sendiri, Bremadu memberikan nilai tambah sosial dengan menyediakan produk alami yang sehat dan aman, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi bahan pangan yang lebih alami dan bernutrisi. Dalam jangka panjang, keberadaan UMKM ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lokal untuk memulai usaha serupa yang ramah lingkungan dan sosial. Baik, selanjutnya di sini ada aspek keuangan dari usaha Bremadu. Yang pertama ada biaya investasi awal. Untuk biaya investasi awal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha Bremadu yaitu dengan total 12.540.000. Nah, untuk yang kedua itu ada biaya operasional bulanan, biaya yang dimana dikeluarkan setiap bulannya oleh pemilik usaha. Di sini total biaya operasionalnya yaitu ada 196.200.000 rupiah. Lalu yang ketiga, di sini proyeksi pendapatan per bulan, yaitu karena Bremadu memiliki 3 varian madu dengan ukuran berbeda. Di sini kita buat 3 proyeksi pendapatannya. Yang pertama, itu dengan madu ukuran 140 mili, di total 32 piece penjualan per 30 hari nilainya yaitu 960 dikali 70.000 harga per botolnya atau per piece-nya yang didapat 67.200.000 rupiah. Untuk ukuran madu 250 mili dengan 18 piece per bulan itu didapat pendapatan 64.800.000 rupiah. Untuk ukuran yang 500 mili dengan minimal penjualan 12 piece per 30 hari, itu didapat pendapatan 75.600.000 rupiah. Dengan total pendapatan per bulan dari ketiga jenis madu atau ketiga ukuran madu, yaitu 207.600.000 rupiah. Nah, berikutnya untuk laba bersih per bulannya itu di mana pendapatan dikurangi biaya operasional dan didapatlah 11.400.000 rupiah untuk laba bersih per bulannya. Lalu
Untuk balik modal atau payback, di sini dengan laba bersih 11.400 per bulan, modal awal 12.540, maka balik modal yang akan diterima dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Lalu ada juga break even point-nya. Untuk break even point harga itu di mana 1.200.000 dibagi dengan 0,0607 didapatlah 19.769.357 rupiah. Lalu untuk BEP volumenya atau BEP unit itu 1.200.000 dibagi dengan 6.774 dan didapatlah 163 unit untuk break even point volumenya. Nah, di sini ini contoh eh, produk yang dijual oleh pemilik usaha Bremadu, di mana ada yang pertama madu dengan ukuran 140 mili, yang kedua ada madu dengan ukuran 250 mili, dan yang ketiga ada madu dengan ukuran 500 mili. Di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, usaha Bremado itu layak dijalankan berdasarkan analisis 7 aspek kelayakannya. Lalu Bremado juga memiliki prospek besar dan nilai sosial lingkungan yang tinggi. Dan yang ketiga, untuk Bremado juga masih perlu peningkatan dari segi legalitas, keuangan, dan manajemen. Lalu untuk sarannya sendiri, mungkin pemilik usaha harus melengkapi izin seperti SPP, IRT, BPOM, dan halalnya. Lalu yang kedua ada tingkatkan kualitas kemasan dan branding. Yang ketiga investasi alat produksi yang lebih modern. Dan yang keempat diversifikasi produk seperti sabun dan madu herbal. Lalu yang terakhir memperluas distribusi dan sumber daya manusianya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.